yang sesungguhnya menambah berat beban hidup kita, sesungguhnya bukan bobotnya, tapi ngototnya kita untuk secepat mungkin beban itu segera lenyap. Banyak hal yang terjadi, dan di dalam inti pergumulan kita bukan seberapa berat beban itu, tapi karena ingin segera cepat lenyapnya beban itu. Padahal ada kalanya dan banyak kali Tuhan justru mengizinkan beban berat yang berlangsung begitu lama dan terasa lambat terselesaikan di dalam hidup kita. Tujuannya jelas. Tuhan bukan berlambat-lambat atau secara lamban bekerja, tetapi lewat kondisi beban berat itu, Tuhan ingin kita belajar untuk memiliki pola pikir iman yang dipenuhi dengan kesabaran. Tidak tergesa-gesa, tidak mengejar ingin segera cepat. Karena sikap selalu ingin cepat bukan saja tidak tepat, tetapi tidak cermat dan mudah membuat kita tersesat. Ingin cepat, jadi sesat. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 3 ayat di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Lalu Amsal 21 ayat 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Dan terakhir dari Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. 3 ayat di dalam kitab Amsal yang baru saja dibacakan mengandung satu kata, yaitu tergesa-gesa. Seorang penulis buku dan seorang pendeta pernah mengatakan bahwa ketergesaan itu adalah penghalang pertumbuhan rohani seseorang. Karena pertumbuhan rohani bukan seperti pertumbuhan jasmani yang pesat dan cepat, tapi perlu proses yang panjang. Kedewasaan karakter itu dibentuk lewat susah payahnya seseorang berjuang atau diperjuangkan, bahkan tidak jarang mereka mengalami kejatuhan, dan justru lewat kejatuhan, kegagalan, kebangkrutan, dan habis-habisan hidupnya, karakternya mulai terbentuk. Dan disinilah sebenarnya pola pikir imani kita perlu bertumbuh, yaitu bahwa tidak ada kata serba cepat di dalam pertumbuhan yang tepat dan yang dalam itu. Cara Tuhan menumbuhkan adalah sebuah cara yang membuat seseorang itu secara iman bertumbuh dalam kesabaran dan ketekunannya. Ketika semua ingin serba cepat, nanti malah justru dia tidak cermat. Dan 3 kitab Amsal memberitahukan yang pertama tadi, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Dengan kata lain bahwa memang kita membutuhkan pengetahuan, karena kalau seorang rajin tapi tidak berpengetahuan, maka kerajinannya itu bahkan bisa membawa kepada ketergesaan. Dan kalau sudah tergesa-gesa, akhirnya dia bisa salah langkah. Apa yang Amsal tuliskan di sini mau ingatkan kepada setiap kita bahwa ketika kita serba ingin cepat, kita justru bisa tersesat. Salah langkah, salah arah, salah tujuan. Lalu dalam Amsal 21 ayat 5 tadi dikatakan bahwa rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Kembali, warning atau pengingatan dari ayat ini adalah bahwa orang yang semua serba ingin cepat hanya akan mengalami kekurangan. Tapi orang yang mau berjuang dengan giat dan memiliki kiat-kiat yang penuh hikmat, maka dia tidak pernah akan mengalami kekurangan, tetapi dia akan berjuang terus
tanpa menyerah kalah, karena iman yang dari Tuhan itu menggerakkannya, dan hikmat yang daripada Tuhan itu memenuhi hati dan pikirannya, sehingga tidak ada kata kekurangan dalam hidup dia, karena dia tahu berkat dan segala apa yang diberikan dari Tuhan itu sifatnya menetap, dan berkat rohani itu selalu limpah diberikan kepada orang yang mau berserah kepada Tuhan, tidak tergesa-gesa, tidak ingin cepat-cepat, tetapi perlahan namun pasti. Dan dalam ayat terakhir tadi, Amsal 28 ayat 22, dikatakan orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak tahu bahwa ia akan mengalami kekurangan. Kali ini lebih spesifik ketergesaan di dalam mengejar harta dalam Amsal 28 tadi, yaitu sama juga sikap ingin sesegera mungkin dapat harta, akhirnya menempuh berbagai macam cara yang malah cara yang salah demi untung, akhirnya lalu kemudian membuat orang lain jadi buntung. Ingin supaya dapat laba yang begitu banyak, akhirnya bersikap loba dan tamak, rakus, serakah, dan ingin memiliki semuanya. Inilah sifat manusia yang kalau tidak bertobat dan tidak berserah kepada Tuhan, maka dia akan makin tersesat. Pesan sabda Tuhan hari ini adalah ingin mengajarkan bahwa kita perlu mengurangi kecepatan kita. Kita perlu untuk bersandar kepada Tuhan. Hikmat Tuhan harusnya menjadi andalan kita di dalam bersikap, sehingga kita tidak selalu ingin cepat, tapi proses berjalan secara perlahan tapi pasti oleh penyertaan Tuhan. Kurangi kecepatan dan tambahkan ketepatan hidup kita. Daripada cepat tidak tepat, lebih baik sedikit lambat namun tepat. Pikir panjang, lakukan segala sesuatu dengan hikmat, dan jangan lupa kunci di atas segalanya agar kita tidak tersesat dan tidak terjebak kepada selalu ingin cepat adalah jalin kedekatan dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Karena bersamanya kita tidak akan tersesat tapi dipenuhi oleh hikmat Tuhan. Bersamanya kita tidak terburu-buru atau tergesa-gesa ingin serba cepat, tetapi sesegera mungkin dapat berserah kepada Tuhan yang akan menyertai dan menguatkan kita. Kasih-Nya selalu melindungi kita, memberi kepada kita kesabaran dan ketekunan, agar kita boleh jadi pribadi-pribadi yang justru memimpin orang dari kesesatannya menuju kepada jalan keluar kehidupan yang mulia. Tuhan mengasihi kita sekalian. Selamat berjuang dengan sabar dan tekun bersama dengan hikmat Tuhan. Amin.